Kita bahas kans timnas Indonesia bersama dengan Kluivert dalam laga tandang melawan Australia. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Saudara, pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat petang, salam sehat. Selamat petang, salam sehat juga. Wah, ini infonya Anda sudah ada di Sydney ya untuk menyaksikan langsung bagaimana laga Indonesia versus Australia ya. Iya, sejak hari Sabtu saya dan juga teman-teman mendarat di Sydney, jadi ini sudah hari kedua. Dan excitementnya semakin luar biasa, itu yang pasti. Nah, ini kalau kita lihat kan pemain outboard dari kedua tim ini kan sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang begitu menuju Australia. Kalau dari pantauan Anda di sana terkait dengan kesiapan fisik deh, lebih dulu kita bahas ini. Dari kedua tim seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, kesiapan fisik dari Socceroos itu lebih diuntungkan karena mereka kan hanya menjalani mayoritas, enggak semua sih, tapi sebagian dari mereka banyak yang bermain di liga lokal juga, kombinasi dengan beberapa ada yang dari luar negeri, Irfan Jackson salah satunya. Tapi kalau kita mungkin hanya Rafael Struijk ya, saya pikir yang hanya bermain di Australia, artinya hanya travel dari Perth ke Sydney tanggal 15, jadi hari yang sama juga kita mendarat, saya dan teman-teman mendarat di Sydney. Sisanya kan semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Ya memang sebagian pemain yang memperkuat Liga 1 tadi pagi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat itu memang mendarat. Tapi kan perjalanan memang nggak terlalu jauh, tapi kan mereka rata-rata bukan backbone dari tim nasional kita. Sementara seperti Martin Paes, Jait Syah dan lain-lain yang menjadi tulang punggung tim nasional kita itu kan perjalanannya saya rasa minimal 20 jaman lebih. Jadi ini yang menjadi tantangan. That's why kalau kita mengikuti salah satu Tom Hai kemarin itu dia mendarat malam waktu sini, itu begitu sampai hotel langsung recovery gitu. Jadi ini tantangan yang harus dihadapi oleh Patrick Kluivert dalam waktu yang singkat, dari perjalanan yang begitu melelahkan dan beberapa pemain yang baru berdatangan. Menyatukannya ini menjadi tantangan dari Patrick Kluivert dan juga ya, ini berbicara soal tantangan dari Patrick Kluivert, kita lihat bahwa Patrick Kluivert tidak hanya sendiri, begitu ada 4 asisten pelatih yang kalau kita lihat ini track recordnya punya kemampuan masing-masing. Salah satunya adalah menyusun formasi. Kalau Bung Harpa sendiri melihat komposisi pemain yang akan diturunkan nanti seperti apa? Ya, jadi ada 2 hal yang sejak jauh hari sudah kita analisa, sepenunjukan Patrick Kluivert ya tanggal 12 Januari lalu, soal siapa saja pemain yang akan dipanggil dan strategi komposisi apa yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Yang pertama tebakan kita sudah hampir benar lah gitu. Artinya pemain yang dipanggil itu memang nggak akan berbeda jauh dengan apa yang dipanggil di era Sintayong gitu ya. Karena memang basisnya juga tidak mudah karena butuh hanya 2 bulan untuk mengetahui para pemain, itu nggak mudah. Hanya mungkin ada 1-2 pemain, salah satunya Septian Bagaskara yang katakanlah di luar radar. Dan juga tambahan 3 pemain, karena 1 pemain oleh Romelu sudah kita ketahui sejak akhir tahun lalu. Nah kemudian yang kedua soal gaya bermain. Banyak yang mengatakan, oh kita dari Belanda akan bermain menyerang. Saya rasa kalau prediksi saya enggak. Jadi Anda memprediksi tidak ada langsung strategi menyerang begitu ya Bung Harpa ya? Saya rasa nggak terlalu vulgar lah, dan ini pun ini pun juga menjadi rekomendasi ataupun standing point dari beberapa pelaku sepak bola. Salah satunya dari Bjorn Raven. Ini berkali-kali saya katakan, ini ayahnya Jens Raven yang pernah berbincang dengan saya. Dia juga tidak yakin kita akan bermain total football, tapi mungkin lebih agresif. Iya, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian tadi juga sempat saya tampilkan bagaimana head to head pemain yang merumput juga di Liga Eropa. Dari di atas kertas dulu kan kita lihat ya, kalau bola bundar jadi apapun bisa terjadi. Namun kalau di atas kertas sendiri Anda membandingkannya seperti apa? Pemain Indonesia dengan pemain Australia. Ya, kalau kita lihat letter luck ya, hanya materi saya pikir 11-12. Jadi ini kan juga pernah diungkapkan oleh mantan pemain Everton yang juga pemain Australia, Tim Cahill. Ya itu saya pikir bukan cywar, bahwa kekuatan kita dan Australia secara materi itu boleh dikatakan hampir sama. Tapi ada 2 yang membedakan. Apa tuh? History, karena kita tahu Australia ini adalah langganan Piala Dunia, bahkan mereka juga pernah mencapai ke knockout stage. Dan kedua tentunya mereka sudah bermain lama secara bareng-bareng di tim. Nah ini yang menjadi kelebihan mereka. Gitu. Jadi dan mereka juga akan main away. That's why nanti kita sangat memerlukan dukungan dari pemain ke-12 atau fans untuk memompas semangat Calvin Ferdinand dan kawan-kawan agar mereka tidak takut ya. Dan saya pikir mereka punya modal itu. Kita pernah melakukan itu ketika tampil pertama kali di Jeddah menghadapi Saudi, bagaimana kita tampil luar biasa, dan
quotation dari Justin Upton ini juga menarik, Bung Yasir. Dia mengatakan saat saya interview di bandara kemarin, dia mengatakan kita sudah membuktikan they are not better than us. Itu mengacu kepada pertandingan pertama di GBK saat kita bermain 0-0. Jadi harusnya kalau ada referensi seperti itu, ya kita nggak usah takut aja menghadapi mereka dengan optimisme, tapi tetap hati-hati. Oke, menghadapinya dengan optimisme dan tetap hati-hati ya. Yang jelas kita gak hanya Patrick Kluivert yang deg-degan, kita juga deg-degan. Semua warga Indonesia tetap mendukung timnas Indonesia melawan Australia untuk membawa kemenangan. Selamat menonton pertandingan di sana ya, Bung Harpa. Makasih. Terima kasih Bung Harpa, Yasir, pengamat sepak bola, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi KPK memeriksa mantan Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara.